Ya Allah, Tuh, angin puing-puingnya kan tuh, bawa angin. Dia lewat kan. Ih, anjir berani banget itu bocil. Halo bye, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang Dua biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bye. Jadi bye, setelah hampir 1 minggu gitu ya, sosok Vincent Rompis ini bungkam dengan kasus pembulian yang dilakukan anaknya. Akhirnya kali ini Bang Vincent buka suara tentang hal tersebut. Dia buka suara di depan awak media setelah memenuhi panggilan dari pihak kepolisian gitu ya, terkait kasus anaknya ini. Ya ini untuk lebih jelasnya ya, kita setel aja video ketika para wartawan mewawancarai Bang Vincent. Cus. Belum aman. Pertama saya sangat berempati. Ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada lagi. Itu aja sih. Sangat kooperatif dan kinerjanya saya sangat mengapresiasi dari kinerja dari teman-teman di kepolisian, di Polres Tangsel ini. Insya Allah berjalan lancar sih. Tadi jam 11 masuk, jam 11. Aduh, nggak ingat itu, kita nggak ingat. Saya nggak ingat sih berapa pertanyaannya, tapi alhamdulillahnya lancar, semua sudah berjalan. Tadi juga ya lancar-lancar semua dan Pak polisinya pada baik-baik semua. Bang, jadi motifnya gimana sih Bang dari anak abang sendiri Bang? Apanya? Motifnya gimana? Nanti kita lihat aja deh dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami menghargai proses yang diambil dari Kapolres dan juga polisian. Statusnya gimana Bang sekarang Bang? Masih saksi. Iya, masih saksi. Masih saksi. Oh, statusnya masih saksi ya. Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Mas Vincent, ini kan di Twitter juga banyak yang ternyata justru membela Legolas dan juga teman-temannya gitu, yang mengatakan bahwa si korban ini ternyata juga problematik. Ada tanggapan? Oh, saya nggak tahu, justru saya sudah tidak membuka sosial media sudah 2 minggu ini udah nggak buka sosial Tapi media. ternyata dukungan kepada Legolas dan teman-teman juga banyak. Saya tidak peduli apapun, yang saya pedulikan hanya saya ingin masalah ini cepat selesai. Semoga ya terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendoakan juga. Semoga sekali lagi saya masih membuka atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik-baik. Ya, kekeluargaan, yang penting kekeluargaan. Semoga bisa menemukan titik cerah untuk berdamai dan berdiskusi, dan juga ya semua bisa kembali normal lagi. Saya masih berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak pelapor. Nggak tahu saya tadi berapa, saya nggak liatin berapa orangnya sih. Berarti terpisah sendiri gitu Bang? Nggak tahu juga saya sih. Ya. Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay videonya. Ya intinya kasus ini masih berjalan gitu ya Bay. Dan Bang Vincent sendiri sedang berusaha berkomunikasi dengan orang tua korban agar masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Gue bukan pakar ekspresi, tapi dengan intuisi kesotoyan gue gitu ya, dilihat dari raut wajahnya Bang Vincent ini yang terlihat datar atau biasa aja pas diwawancara, ya dia pasti menyimpan kekecewaan yang mendalam gitu ya Bay sama anaknya. Soalnya di acara Tonight Show, Bang Vincent sendiri tuh pernah bilang bahwa tindakan terculun yang paling dasar adalah pembulian. Nih ya, kita setel. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa pembulian sekali lagi, itu suatu hal yang katrok banget. Ya. Menurut gua sih sekarang paling culun, paling culun yang paling mendasar adalah pembulian. Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay videonya. Ya tapi ironisnya anaknya sendirilah yang malah menjadi pelaku pembulian gitu ya Bay. Ya namanya cobaan gitu ya, bisa datang dari mana aja gitu Bay. Dan mungkin ini adalah hal pertama yang dilakukan Bang Vincent ke Legolas saat tahu bahwa Legolas adalah seorang pembuli gitu. Nih ya.
Bajingan! Bajingan! Ya mungkin pas di rumah si Legolas ini digesperin terus gitu ya Bay sama Bang Vincent. Ya bahkan di sekolah elit pun perundungan bisa terjadi gitu ya. Makanya kita sebagai orang tua tuh harus tetap bisa memantau anak kita saat berada di sekolah. Dalam artian bukan kita jadi ikut sekolah lagi gitu ya bareng anak kita, melainkan ya kita harus tahu gitu ya teman anak kita ini siapa aja di sekolah. Terus sering-sering menanyakan ya kegiatan dia di sekolah tuh ngapain aja. Ya intinya lebih perhatian aja sih Bay sama anak sendiri gitu ya. Ya gue sendiri punya niatan gitu ya, anak gue nanti mau gue masukin kegiatan bela diri gitu Bay. Entah itu taekwondo, karate, boxing, atau muay thai. Yang penting dia tuh punya basic bela diri gitu buat jaga dirinya. Tapi takutnya nanti anak gue malah jadi tukang bulinya lagi. Ya emang pergaulannya gitu ya, yang harus dijaga bener-bener gitu Bay. Ya oke next Bay, jadi pada hari Rabu gitu ya tanggal 21 kemarin di daerah Bandung atau lebih tepatnya di daerah Ranca Ekek sampai Sumedang telah terjadi musibah berupa angin puting beliung gitu. Kejadian ini terjadi sekitar jam setengah 4 sore sampai jam 4 sore gitu ya. Dan gara-gara kejadian tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mencatat ada 534 bangunan mengalami kerusakan. Dan alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa namun ada beberapa orang yang mengalami luka-luka. Dan ini gue ada beberapa video yang menunjukkan betapa mengerikannya angin puting beliung yang terjadi di Ranca Ekek sampai Sumedang gitu ya Bay. Kita setel ya, cus. Nah ini tuh proses terjadinya puting beliung itu terjadi gitu ya Bay. Dari atas pusaran awannya tuh kayak turun ke bawah gitu. Tapi nanti di bawahnya itu bakal ada debu gitu naik ke atas. Ngeribet gitu. Ini debunya pada naik ke atas tuh ya. Tuh pada ngangkat gitu. Ih, dikiranya kebakaran Bay. Debu. Angin. Ke bawah baru betul. Ngeri banget ya. Keren sih gue ngeliatnya. Tapi pas udah kejadian kayak gini jadi nggak keren lagi gitu Bay. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anginnya lewat kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pohon pada tumbang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merinding gua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh ini jadi pada tumbang gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, aduh, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ini anginnya lewat tuh gak nyampe 1 menit gitu Bay, tapi bisa memporak-porandakan kayak gitu ya. Kondisi arah mau ke Gracia. Allahu Akbar. Ketutup posisi jalanan. Nah dan ini ada lagi gitu ya Bay, yang memperlihatkan ketika angin puting beliungnya tuh lewat di depan mata persis gitu Bay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah motor aing. Ya Allah motor. Ntar anginnya lewat nih kelihatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Tuh angin astagfirullahaladzim. ngepuing-puingnya kan tuh bawah angin. Dia lewat kan. Ih anjir berani banget itu bocil. Bocil lagi. Abang-abang kayaknya ya. Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay, video betapa mengerikannya angin puting beliung tersebut. Dan setelah bencana itu terjadi muncul sebuah perdebatan di antara pemerintahan kita gitu ya tentang istilah angin puting beliung.
Soalnya di pemerintahan kita terjadi gesekan antara BRIN atau BRIN gitu ya, versus BMKG dan BPBD gitu. Soalnya pas bencana tersebut selesai, BRIN ini mengatakan bahwa angin tersebut adalah angin tornado. Sedangkan kalau BMKG dan BPD bilangnya ya kalau angin tersebut tuh adalah angin puting beliung gitu, bay. Nah, ini beberapa footage berita gitu ya, yang menginformasikan bahwa BRIN itu bilang kalau angin tersebut adalah angin tornado gitu, bay. Dan pas gue baca postingan ini, gue tuh rada heran gitu ya, bay, karena ya gue juga baru tahu gitu bahwa istilah angin puting beliung itu berbeda sama angin tornado. Jadi dua-duanya ini adalah istilah untuk angin yang berbeda gitu, bay. Ya akhirnya gue kepo dan gue cari tahu gitu ya. Ternyata perbedaan antara angin puting beliung dan tornado itu terletak pada kecepatan dan durasi angin tersebut gitu, bay. Dimana kalau angin puting beliung durasinya itu lebih singkat dari angin tornado, yaitu 5 menitan, dan kecepatan angin puting beliung sekitar 63 km per jam. Sedangkan kalau angin tornado itu bisa tembus sampai 300 mil per jam gitu ya. Atau kalau dikonversikan ke kilometer itu setara dengan 480 km per jam gitu, bay. Gokil. Ini angin puting beliung aja efeknya udah mengerikan kayak gini gitu ya, bay, gimana angin tornado gitu. Yang keangkat pasti bukan cuma genteng doang gitu ya, tapi sama pondasi rumahnya. Dan ini juga ada komenan kocak gitu ya, dari netizen kita tercinta. Yaudah sih, bukan bantuin penanganan pasca bencana, malah ributin istilah. Guna dikit lah jadi lembaga negara, ujar seorang korban ranca ekek yang kesal. Ya bukannya bantuin, malah memperdebatkan istilah tornado dan angin puting beliung gitu. Ya oke lah, segitu aja video gue kali ini. Ya semoga untuk kasusnya anak Bang Vincent bisa cepat selesai gitu ya dengan solusi yang terbaik. Dan buat kasus angin puting beliung, kenapa namanya tuh nggak disebut angin topan aja gitu ya, bay? Kan lebih simpel ya. Oh, atau jangan-jangan nggak bisa disebut angin topan karena angin puting beliung itu kalau lewat ugal-ugalan gitu, bay. Makanya dia nggak topan. Sopan maksudnya ya lah. Ya oke, bay. Mama Rama cabut dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?